Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika. Anak-anakku tetap semangat. Dan kalau kalian nanti tidak paham atau masih kurang paham, boleh menanyakan semua materi fisika di kolom komentar ya. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan semuanya gratis anak-anakku. Tinggal klik subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya sampaikan. Langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang kalor. Jadi di sini ada gambar api ya, yang menunjukkan ilustrasi kalor. Karena kalau kita bicara kalor maka tidak lepas dari ini, namanya api. Kita akan langsung peta hubungan suhu dan kalor. Kalau kita bicara masalah kalor, maka yang kita bicarakan adalah tentang energi panas ya. Energi panas atau kalor itu berpindah dari benda dengan suhu tinggi ke benda dengan suhu rendah. Perpindahan kalor menyebabkan perubahan wujud zat, melebur, membeku, menguap, mengembun, mendidih, menyuplin atau deposisi. Kalor berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sedangkan suhu, benda lebih panas memiliki suhu lebih tinggi. Suhu diukur dengan termometer. Skala termometer ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur yang sudah kita pelajari kemarin. Dari sini kita tahu tentang hubungan antara suhu dan kalor. Kita lanjut. Pada kasus pertama, jika dua benda bahannya sama namun masanya berbeda, dipanaskan di dalam air yang sama temperaturnya, manakah benda yang menyerap energi kalor lebih besar? Jawabnya adalah B. Kenapa? Karena massa benda B lebih besar dibanding massa benda A, maka benda B lebih banyak menyerap kalor. Sekarang kasus kedua. Dua benda yang bahannya berbeda namun masanya sama, bahannya beda tapi masanya sama, dipanaskan dalam air yang energi kalornya sama. Dipanaskan dalam air yang energi kalornya sama. Apakah suhunya sama dua benda tersebut? Tentu kalau jadikan satu untuk sama ini tentu benda airnya di air yang tempat yang lain ya, wadahnya lain, tapi energi kalornya sama. Maka jawabnya tidak. Alasannya sebab proses penyerapan kalor dipengaruhi oleh jenis benda tersebut. Jadi kalau jenisnya berbeda, kalor yang diserap juga berbeda. Jika kita memanaskan seperti pada gambar samping, maka kalor berpindah dari kompor ke air, tentunya dari api kenyap panci, pancinya panas, karena apinya panas, terus baru ke air. Kalor yang diberikan api sebanding dengan kenaikan suhu delta T. Betul. Jadi semakin besar apinya, maka kenaikannya semakin tinggi. Dan kalor yang diberikan api sebanding dengan massa, semakin banyak massanya maka memerlukan api yang lebih besar. Kalor sebanding dengan perkalian kenaikan suhu dan massa, atau Q sebanding M kali delta T. Maka Q sama dengan C M kali delta T. C adalah kalor jenis, Q energi kalor, joule per kalori. Joule atau kalori, bukan garis miring ya, joule atau kalori, di mana 1 kalori sama dengan 4,18 joule. M massa kilogram, C kalor jenis,
Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T perubahan suhu derajat Celcius. Jadi kalau yang bawah ini sebentar saya kasih keterangan. Ini mestinya delta T ya, nanti dirubah karena bawah ini delta T supaya kamu tidak bingung. Q sama dengan C M kali delta T. Kita lanjut. Kalor jenis beberapa bahan, satuannya Joule kilogram per derajat Celcius atau Joule kilogram per Kelvin boleh. Air 4184 atau biasanya dibulatkan 4200. Alkohol 2450. Besi 450. Tembaga 380. Perak 235. Itu beberapa kalor jenis. Q sama dengan C kali delta T. Dimana Q energi kalor, ini videonya tidak kelihatan ya. C kapasitas kalor dan delta T perubahan suhu. Dari rumus di atas, maka dari rumus tadi kan Q sama dengan M C delta T. Kemudian ini ada C besar delta T, maka C itu bisa juga sama dengan M kali C. Kalau yang satu yang kecil kalor jenis, kalau yang besar ini adalah kapasitas kalor. Ya, saya kira bisa dipahami. Kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah ada dua rumus. Yang pertama tadi adalah Q sama dengan MC kali delta T. Yang kedua Q sama dengan C kali delta T. Perbedaannya adalah C itu sama dengan M kali C. Yang satu kalor jenis, yang satu kapasitas kalor. Sekarang kita lanjut tentang perubahan wujud zat. Zat itu ada 3 macam wujud. 1 padat, 2 cair, dan 3 gas. Ini mudah dicontohkan kalau di sini air ya. Ini es, ini bentuk padat dari zat cair itu adalah es. Bentuk cairnya adalah air. Bentuk uapnya ya uap air. Perubahan padat dari cair namanya mencair. Ini ada kata-kata mencair. Ini membeku. Ini mengembun. Mengembun. Ini menguap. Menguap ngantuk ya. Ini menyublim. Dihafalkan. Padat dari cair mencair, cair dari kepadat membeku. Ada juga padat dari cair melebur, ada juga. Kemudian gas dari cair mengembun, cair ke gas menguap, padat dari gas ke padat menyublim. Nanti dicari contoh-contohnya. Kalau dalam proses mencair, jadi yang merah ini adalah memerlukan kalor, yang hijau ini adalah menyerap kalor. Nah, besarnya kalor yang dilepas dan
diserap pada proses perubahan wujud disebut dengan kalor laten. Kalor laten. Kalor laten. Kalor laten itu adalah kalor yang diserap zat, tidak digunakan untuk menaikkan suhunya sehingga suhunya tidak ada perubahan, tetapi digunakan dalam proses perubahan wujud. Jadi ini L ya, kalor laten itu L. Kalor yang diperlukan suatu zat tidak digunakan untuk menaikkan suhunya, tapi digunakan dalam proses perubahan wujud. Bisa melepas, bisa menyerap. Yang merah itu adalah menyerap kalor, yang biru itu adalah melepas kalor. Besarnya kalor laten H sama dengan M kali L. Bentuk-bentuk kalor laten bisa kalor lebur, kalor beku, kalor uap, kalor embun, dan kalor sublim. Jadi macam-macamnya itu ada yang di sini nih. Kalau digunakan untuk mencair namanya kalor lebur. Kalau digunakan untuk membeku, kalor beku. Kalau digunakan untuk menguap, kalor uap. Jadi kalor laten itu ada berapa itu? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 macamnya. Sekarang kita lanjutkan grafik hubungan antara suhu air dan kalornya. Dari A ke B, ini terjadi kenaikan suhu, yaitu dari min 4 ke 0. Ini 0 derajat, ini 100 derajat. Ini adalah kalor, ini adalah bisa dikatakan suhu, bukan E ya, tapi suhu. Suhu itu kita T derajat Celcius gitu aja. Jadi ada kenaikan suhu dari 0 sampai 4 menjadi 0. Jadi perubahan suhunya berapa? 4 derajat Celcius. AB dalam keadaan padat. Ya, betul, AB dalam keadaan padat, di mana delta T-nya adalah 4. Rumus yang digunakan H sama dengan MS kali C kali delta T. Kita lanjut. B ke C, ini terjadi proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Jadi suhunya tetap, yaitu 0 derajat Celcius. B ke C di sini, es mulai mencair, berubah dari padat ke cair, suhunya stabil, tidak berubah. Kalau ini H1 ya, maka ini H2, rumusnya M kali L. Kemudian kita lanjut C ke D. C ke D, materi berada dalam keadaan cair. Jadi di sini rumusnya sudah H3, M air kali C air kali delta T. Kalau ini tadi CS ya. Terus D ke E, air mulai menguap dari cair menjadi gas. Ini adalah H4, adalah M kali L. Ini adalah air. Kalau yang pertama, yang kedua ini tadi masih es, maka yang ini sudah air. Kemudian E dan F, materi sudah berupa gas. Jadi ini di sini es bentuknya,
Sebentar, ini S, ini masih S. Nah, di sini air. Di sini adalah air. Di sini sudah menjadi gas. Nah, ini sudah gas semua. Jadi kalau dari A ke E, ini A ke E itu rumusnya H totalnya itu sama dengan H1 tambah H2 tambah H3 tambah H4. Paham belum? Ya, demikianlah pembelajaran jarak jauh hari ini. Karena waktu memang sangat sedikit, dan silahkan tombol subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi ujian saya yang baru. Silahkan bertanya, akan saya jawab lewat kolom komentar ini, akan saya jawab dan akan saya kirimkan video-video penjelasan materi fisika SMA. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.